Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sebuah perkara yang sangat penting, yakni dua syarat diterimanya amal soleh seorang hamba yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kitabnya yang mulia, dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, maksud dari kalimat yang lebih baik amalnya di dalam ayat ini adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar. Orang-orang pun bertanya, wahai Abu Ali, wahai Abu Ali, maksudnya adalah Al-Fudail bin Iyad, apakah amal yang paling ikhlas dan paling benar itu? Kemudian beliau menjawab, sesungguhnya jika amal itu ikhlas namun tidak benar, maka ia tidak akan diterima. Dan jika amal itu benar namun tidak ikhlas, maka ia tidak akan diterima hingga amal itu ikhlas dan juga benar. Yang ikhlas ialah yang dikerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang benar adalah yang dikerjakan menurut as-sunnah. Kemudian beliau Fudail bin Iyad membaca ayat yang artinya, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-110. Beliau juga membacakan ayat Al-Quran di mana Allah subhanahu wa ta'ala juga telah berfirman yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan. Quran surah An-Nisa ayat yang ke-125. Menyerahkan diri kepada Allah artinya adalah memurnikan tujuan dan amal karena Allah subhanahu wa ta'ala semata, sedangkan mengerjakan kebaikan adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari penjelasan ulama atau Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala tersebut, para ulama yang lain pun menjelaskan tentang dua syarat diterimanya amal ibadah atau amal soleh seorang hamba, yaitu yang pertama ikhlas. Jika seseorang melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya dia mengerjakan kebaikan, dia mengerjakan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ibadahnya itu tidak ikhlas karena Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerima ibadahnya tersebut, dan Allah tidak membutuhkan kepada ibadah seorang hamba pun. Artinya kitalah yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala, kita yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan sebaliknya. Kemudian
syarat diterimanya amal salih seorang hamba yang kedua yaitu sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seseorang melakukan amal ibadah, jika seseorang melakukan amal soleh, dia ikhlas, akan tetapi dia tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak sesuai dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak akan menerima amal soleh atau amal ibadah yang hamba tersebut kerjakan. Artinya, para ulama kita telah menjelaskan bahwasanya dua perkara yang sangat penting dalam semua amal ibadah, dalam semua amal soleh yang kita kerjakan, yaitu yang pertama harus ikhlas semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, ketika kita beribadah, ketika kita beramal soleh, maka kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala semata. Kemudian syarat yang kedua yang sangat penting juga yaitu amal ibadah atau amal soleh yang kita kerjakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya adalah amal ibadah atau amal soleh yang kita kerjakan haruslah sesuai dengan tata cara, haruslah sesuai dengan tuntunan, haruslah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seorang hamba berbuat amal soleh, berbuat kebaikan, melakukan amal kebaikan, melakukan amal soleh, maka dia harus pastikan bahwasanya dia harus ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia harus ikhlas beribadah amal soleh tersebut karena Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dan bukan karena mengharapkan pujian dari manusia. Kemudian yang kedua, dia harus pastikan amal ibadah atau amal soleh yang dia kerjakan tersebut haruslah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus sesuai dengan tuntunan dan tata cara yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dua syarat tersebut dapat dipenuhi oleh seorang hamba ketika dia beribadah dan melakukan kebaikan atau amal soleh yang kemudian ibadah itu ia tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia melakukan amal soleh, maka ketika dua syarat tersebut terpenuhi, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima amal ibadahnya. Inilah beberapa ringkasan yang disebutkan atau yang dijelaskan oleh para ulama kita, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang dua perkara atau dua syarat yang sangat penting agar amal soleh atau amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.